tentang materi apa hari ini kita nak? Gerak, benda, dan gaya. Oke. Hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang macam-macam gerak dan macam-macam gaya. Oke. Hari ini gerak benda itu materinya tentang ada jenis-jenis dan faktor-faktor. Dan materi gaya kita mempelajari tentang macam-macam gaya dan hubungan gaya dan gerak benda. Oke, yang pertama kita mulai dari Pras. Coba baca pengertian gerak dulu, Pras. Gerak benda adalah suatu perubahan tanpa kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan. Kata gerak digunakan untuk menjelaskan aksi, dinamika atau kadang gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gerak yang dirumuskan dan dipahami saat ini adalah didasarkan pada kajian Galileo dan Newton. Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang disebut mekanika, yang terdiri dari kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak dapat terjadi tanpa memperdulikan terjadinya. Dinamika yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisa seluruh penyebab terjadinya gerak tersebut. Oke, dijelaskan dulu sedikit tentang gerak ya, Nak ya. Di situ gerak benda adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan. Contoh simpelnya nak tentang gerak, kita sehari-hari pasti melaksanakan namanya gerak. Ibu kesini itu namanya gerak. Pokoknya kalau kita berpindah, misalnya Ira pindah ke tempat Cika pindah ke tempatnya Ira, itu namanya juga bergerak. Itu contoh simpelnya tentang gerak. Oke, lanjut Ira. Kita masuk tentang jenis-jenis gerak benda. Jenis-jenis gerak benda. 1. Gerak benda menggelinding. Menggelinding adalah bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Contohnya adalah bola dan kelereng. 2. Gerak meluncur. Melakukan gerakan meluncur turun. Misalnya orang bermain ski gunung. 3. Gerak berputar, yaitu gerakan berganti arah dan berfungsi, berpusing, di mana berputar dilakukan pada porosnya. Contohnya kincir angin dan lain-lainnya. Oke, kita tengok gerak yang pertama. Namanya gerak menggelinding. Tahu menggelinding itu gimana? Tahu, kayak bola kita tendang, itu namanya menggelinding. Gerak meluncur. Pernah nggak nengok orang kalau di atas gunung main ski di salju, nengok di TV-TV? Ada pernah nampak nggak? Meluncur. Nah, itu namanya gerak meluncur. Gerak berputar. Pernah nggak buat kalian kincir angin buat-buatan pakai kertas? Kan itu kalau kena angin dia berputar. Itu namanya gerak berputar. Oke, selanjutnya masih ada gerak memantul. Lanjut Cika. 4. Gerak memantul yaitu gerakan berbalik arah yang dialami tanpa terjadinya tumbukan benda keras. Contohnya bola tenis, bola basket dan lain-lain. 5. Gerakan jatuh yaitu gerakan ke bawah. Contohnya buah mangga yang jatuh. 6. Mengalir yaitu gerakan yang terjadi dari ketinggian ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun. Oke, gerak memantul. Apa aja benda yang bisa memantul? Bola. Bola. Jelas bola itu memantul karena dia berbahan karet. Baru gerak jatuh. Gerak jatuh itu banyak, bukan harus tentang mangga jatuh dari pohonnya, enggak. Kayak kita menjatuhkan barang. Ibu contohkan ya. Namanya gerak jatuh, apapun benda yang jatuhnya dari atas ke bawah, itu namanya apa? Gerak jatuh. Kalau mengalir, siapa di sini yang pernah ke air terjun?
Kenapa udah pernah? Udah pernah gak? Oke. Kalau air terjun pernah kita lihat pasti dia jatuhnya dari atas ke bawah. Contohnya mengalir itu air dari selang. Semua pasti di rumah punya selang kan? Nah itu namanya air mengalir. Masuk kita materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Coba selanjutnya Brian. Benda dapat bergerak karena ada penyebabnya. Penyebab benda gerak karena diberi keperluan hidup berupa tarikan atau dorongan. Selain faktor luar, ada faktor dalam fisik benda yang mempengaruhi gerak benda, yaitu bentuk benda, berat Dengan benda bahan benda serta permukaan permukaan benda. satu bentuk Bentuk benda, bukti bentuk benda mempengaruhi gerak benda. Ada gerak menggelinding dan gerak benda jatuh. Benda berbentuk bulat seperti bola akan menggelinding atau kubus. Begitu pula yang berbentuk kancing akan bergerak jatuh dan lebih cepat dibanding benda tersebut berbentuk lebar. Oke, lanjut Dava. 2. Berat ringan benda. Berat ringan benda juga berpengaruh kepada gerak benda. Benda yang lebih berat umumnya akan bergerak lebih cepat daripada benda yang ringan. Bukti misalnya sebuah batu dan secari kertas dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka batu lebih dulu sampai di tanah daripada secari ke atas. 3. Permukaan benda. Sebuah benda akan lebih mudah bergerak pada permukaan yang halus daripada permukaan kasar. Seperti contohnya kelereng akan mudah menggelinding pada lantai daripada di atas pasir. Maka permukaan halus dapat mempermudah gerak karena pada permukaan halus terjadi sedikit gesekan sehingga mempermudah gerak suatu benda. Sedangkan permukaan kasar pasir terjadi banyak gesekan sehingga membuat benda tidak mudah bergerak. Oke, itulah faktor-faktor perubahan gerak. Sekarang kita belajar tentang masuk materi tentang gaya. Di sini siapa yang pernah dengar namanya gaya? Apa sih gaya itu? Apa? Bergaya. Kayak foto. Kalian ada memunculkan gaya nggak? Ada. Nah, itu namanya. Saya kalau foto, kalian kan fotonya eksis kan? Inilah atau inilah senyum-senyum, itu namanya gaya. Tapi di dalam IPA, gaya itu bukan cara-cara kalian selfie. Coba bacakan Intan, apa sih gaya itu? Pengertian gaya adalah suatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerakan dan kecepatan gerak benda. Sebagai contoh, pada saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arahnya. Gaya dapat diukur nilainya dengan suatu alat yang dinamakan dinamometer. Gaya merupakan komponen utama dalam konsep dinamika gerakan. Gerak, namanya gaya itu pasti bergerak, nggak jauh beda dengan definisi gerak tadi. Gaya itu suatu dorongan atau tarikan pada suatu benda. Oke, gaya itu banyak sifatnya atau macamnya. Contoh di macam-macam gaya itu, yang pertama gaya magnet. Ada gaya magnet, ada gaya listrik, gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin.
Oke, untuk lebih tahu, kita mulai dulu membaca pertama definisi tentang gaya magnet. Coba bacakan Mira, apa sih pengertian gaya magnet itu? Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet adalah jenis logam yang pertama kali ditemukan di kota. Magnet memiliki kekuatan yang dapat menarik benda terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut gaya magnet. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya, pengendali bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik. Oke. Gaya magnet, apa sih yang biasa kalian bisa menempelkan magnet ke besi lain? Biasanya pakai apa? Apa namanya? Magnet. Atau kalau biasa di sini kita disebut dengan besi berani. Kalau namanya magnet didekatkan dengan besi, pasti otomatis dia bakal lengket. Lanjut, masuk definisi gaya otot. Pak I, coba baca gaya otot dan gaya gravitasi bumi. Gaya otot yaitu kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang mengulang di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka ototmu akan bertambah besar dan kuat. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Oke, cukup. Misalnya benda yang ke atas akan selalu jatuh ke bawah dengan cepat karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Contohnya, buah apel yang jatuh dari pohon. Oke. Gaya otot. Di sini siapa yang punya otot? Laki-laki ini berotot ini. Tengok nih, udah ototnya besar itu. Ya kan udah? Coba mana otot muda? Oke, gaya otot itu misalnya kita angkat meja. Kalau kita nggak punya otot, meja itu pasti nggak bakal keangkat. Karena kita butuh kekuatan otot. Selanjutnya gaya gravitasi bumi. Kalau nggak ada gravitasi bumi di bumi ini, kita itu melayang. Kayak di luar angkasa, astronot itu karena dia nggak punya gravitasi bumi, makanya dia melayang. Oke, lanjut. Amel, gaya pegas dan gaya gesekan. Gaya pada kekuatan yang ditimbulkan oleh tanah pegas yang menguatkan. Misalnya saat kamu bermain tanah, kalian mampu mendorong anak panah. Oke, kalian kalau masuk di kelas kalian sampai situ. Oke, lanjut baca tentang gaya mesin, Bunda. Ya, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin sehingga membuat sesuatu benda menjadi bergerak, sebagai contoh mobil yang sedang melaju dan pesawat helikopter yang sedang terbang. Oke, macam-macam gaya udah kita baca semua pengertiannya. Sekarang kita masuk materi tentang bukti hubungan. Adanya hubungan antara gerak dan gaya, karena gerak dan gaya itu saling berhubung. Nah, coba apa sih buktinya? Coba udah bacakan. 1. Jungkit adalah permainan yang menggunakan papan panjang serta sempit dengan
poros di bagian bawahnya, yang apabila salah satu ujungnya naik maka ujung yang lainnya akan bergerak turun. Dalam permainan Jumat Bangkit tersebut terdapat bagian-bagian penting yang mempengaruhi gerakannya, yaitu beban, titik, tumpu, dan kuasa. 2. Ketapel adalah alat yang digunakan untuk melontarkan batu semakin kuat Anda menariknya, maka semakin jauh pula atau yang dilontarkan. Oke, berarti adanya hubungan gerak dan gaya itu terbukti memiliki hubungan. Oke, sampai sini saja materi kita pada hari ini tentang gerak, benda, dan gaya. Ibu bakal ngasih soal PR untuk kalian. Berikan ibu satu contoh jenis-jenis macam gaya. Misalnya gaya meluncur tadi, apa contoh bendanya? Gaya pegas, apa contoh bendanya? Besok kita masuk, dikumpulkan pagi ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.